sebuah kisah tentang kelompok manusia abadi yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Bahkan pemimpin kelompok ini yang bernama Andy sudah ada sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Kelompok mereka sendiri bergerak di bidang tentara bayaran, dan dengan cara yang cantik selama ratusan tahun tak terdeteksi. Namun suatu ketika ada intelijen yang curiga dan menjebak mereka, sehingga kini mereka diburu untuk dieksploitasi untuk mendapatkan rahasia keabadian. Dan inilah scene dibuka dengan latar tempat Timur Tengah. Di tengah gang terlihat muda-mudi bernama Andy dan Boger. Mereka sendiri adalah tentara bayaran. Terbukti dari Boger yang menawarkan Andy misi dari agen CIA. Namun Andy terlebih dahulu mengedepankan voting untuk anggota-anggotanya. Tibalah mereka di kediaman Joe dan Nicky. Dan mereka sendiri adalah satu kelompok organisasi. Musyawarah pun berlangsung, di mana agen CIA yang bernama Boger ingin memberikan misi yang sangat rahasia dan dengan hadiah yang fantastis. Dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, mereka pun setuju dan mengajak Boger bertemu. Tibalah di pasar pagi, tempat di mana Boger menunggu. Boger sendiri menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk menyelamatkan siswa satu kelas yang disandra milisi bersenjata di Sudan Selatan. Milisi berbahaya dan paham akan penguasaan medan. Namun Andy sendiri tak masalah akan hal itu. Yang ia utamakan adalah misinya. Jika berbau akan kemanusiaan, ia akan lepas landas dengan bebas. Singkatnya, tanpa menunggu lama, mereka langsung berangkat dengan perbekalan mental baja. Setelah memantau beberapa saat, mereka akhirnya melancarkan serangan pada malam hari. Dengan mudah, sigap, senyap, dan mematikan. Tidak dipungkiri bahwa mereka sangatlah terlatih. Dengan satset, tastes, tiba-tiba telah tiba di gedung utama. Sangat aneh, tempat utama malah senyap tanpa penjaga. Namun ketika Andy mulai menyadarinya, ya itulah akhir mereka. Dan apakah film telah selesai? Nah, tunggu dulu. Sang sutradara tidak akan membiarkan ini semua. Ya, mereka berangsur pulih bagaikan rawa rontek. Mereka bangun dengan regenerasi yang singkat dan dapat mengembalikan keadaan dengan mudah. Ketika mereka kembali menguasai laga, Andy menyadari bahwa Sandra memang dari awal tidak ada. Misi ini dikhususkan untuk membuktikan eksistensi mereka saja, yang rupanya telah dipantau lama oleh Boger semata. Kini mereka dan terutama Andy sangat kesal pada apa yang tengah terjadi, sehingga mereka memutuskan mencari Boger dan mengirimnya ke kayangan agar rahasia mereka tak terbongkar. Ya benar, mereka telah hidup jutaan tahun, dan dengan pengalaman hidup yang sangatlah lama dan dengan kemampuan yang begitu supernya, mereka memutuskan untuk menumpas kejahatan, namun dengan identitas yang bergonta-ganti demi keselamatan agar tidak dieksploitasi. Scene pun berpindah dengan latar tempat di Afghanistan. Di sini pasukan Amerika menginvasi Afghanistan dan mencari tokoh-tokoh di balik teror besar-besaran, seperti halnya tentara wanita yang bernama Nail ini. Ia memimpin pasukannya untuk mencari seseorang. Di sini ia menanyakan informasi pada jamaah ibu-ibu, dan dengan informasinya ia mendapati seorang yang sedang bersembunyi. Sempat adu tembak dan pria itu dilumpuhkan. Namun demi terlangsungnya interogasi, Nail mencoba menjaga agar pria ini tetap hidup. Namun inilah yang terjadi.
Kembali pada Andy dan yang lain, mereka sendiri berada di gerbong sebuah kereta. Di sini mereka tidur sejenak sebelum menangkap Bogel. Namun dengan serentak mereka memimpikan Nail yang terbangun dari cedera fatalnya. Rupanya mimpi ini terjadi karena mereka semua memiliki ikatan batin yang kuat. Dan arti dari mimpi ini adalah Nail bagian baru dari mereka. Mereka tak menyangka sudah lebih dari 2 abad. Kenapa baru sekarang ada member baru? Akhirnya Andy memutuskan untuk menjemput Nail dengan petunjuk dari mimpinya. Sedangkan mereka tetap pada misi awal, namun menunggu kedatangan Andy dan Nail. Sedangkan di pangkalan militer di Afghanistan, hampir seluruh pasukan di sana, bahkan besti-bestinya Nail sendiri sangat merasa aneh dan kaget. Bagaimana tidak? Nail dinyatakan tewas, namun kini hidup kembali dan dengan bekas luka yang hampir tidak ada. Mereka semua menjauhi dan menggunjing. Barangkali Nail mempunyai ilmu rawa rontek dan tidak akan mati jika darah menetes di dataran bumi. Akibat hal itu, Nail menjadi penyendiri, tanpa teman bahkan kekasih di sisi. Sedangkan Bogel sendiri menemui seseorang yang merupakan dokter muda yang jenius, kita sebut saja Pepeng. Di sini Bogel memberikan sebuah rekaman yang telah ia telusuri dan rekam sendiri, yaitu Andy dan yang lain. Dengan rasa penuh kekaguman dan ide-ide riset yang akan menguntungkan, ia meminta Bogel untuk menangkap mereka semua dan akan dilakukan uji lab. Dan itu semua harus dilakukan sebelum pesaing Pepeng terlebih dahulu menemukan mereka. Sedangkan Nail sendiri ditemui atasannya dan diminta pergi ke laboratori untuk dilakukan uji klinik. Namun Nail sendiri tak kuasa, ia memilih cuek dan mendengarkan lagu Mbah Dukun. Tak berselang lama, atasannya kembali datang dan inilah yang terjadi. Dengan sigap, Andy datang dan membawa Nail. Sedikit kasar, namun Nail sendiri akan mengetahuinya. Nail yang merasa terancam memilih untuk kabur. Namun tanpa berkata-kata, Andy memberikan sebuah peluru tajam dan dengan itu, Nail pun ikut dan mencari tahu apa sih yang terjadi pada dirinya. Tibalah mereka di landasan ilegal. Di dalam perjalanan lagi dan lagi, Nail masih belum paham apa yang terjadi dan memutuskan untuk mengambil alih pesawat. Namun Andy tak membiarkan itu terjadi. Land this plane. We don't need a pilot. Dan pertarungan pun terjadi. Andy kagum atas kemampuan Nail dalam hal bertarung. Namun itu belum cukup. Andy yang hidup jutaan tahun pasti jauh lebih handal. Dan sekali lagi, Nail dibuat sadar akan dirinya dengan sikut yang patah dan tulang kaki yang retak. Namun tiba-tiba, dengan kesadaran penuh ia melihat regenerasi yang amatlah cepat terjadi pada tubuhnya. Dan Nail pun mengakui dengan sadar bahwa ia telah percaya seutuhnya pada Andy. Master. Tibalah mereka di sebuah rumah aman di pinggiran Paris. Bogger dan yang lain telah menunggu dan menyambut kedatangan Andy dan Nail dengan martabak mangkohar. Di sini mereka saling berkenalan dan Nail akhirnya tahu dari kapan mereka hidup. Seperti Bogger yang hidup dari zaman Napoleon, Joe dan Nicky yang bertemu saat perang salib, dan Andy yang tak terdeteksi karena saking lamanya ia hidup. Dan karena ia yang tertua, ialah pemimpin di sini. Di tengah malam mereka dikagetkan akan Nail yang bermimpi buruk, di mana mimpi itu berupa siksaan demi siksaan yang dialami 2 wanita. Di sini Joe menjelaskan bahwa wanita itu adalah Queen. Queen sendiri adalah manusia kedua setelah Andy yang ditakdirkan hidup abadi.
Dahulu kala mereka menjalani hidup bersama-sama dan menjalani pertempuran demi perdamaian dunia. Namun akhirnya para penduduk berpikir mereka adalah penyihir karena tak beranjak tua, hidup selalu sehat, dan luka cepat pulih. Segala bentuk penyiksaan tak dapat membuat mereka berpindah alam. Hingga suatu ketika, pastor setempat berpikir jika mereka terlalu kuat jika bersama dan memutuskan untuk menenggelamkan Queen di dasar lautan. Siklus kehidupan hanyalah hidup dan mati, hidup lagi dan mati lagi, hingga waktu ajal dari Tuhan tiba. Siksaan itu dirasakan Andy selama ini. Namun ratusan tahun ia mencari di seluruh samudra, namun tak ada jejak keberadaan Queen. Neil pun keluar untuk ngasoy. Di sini Andy datang dan menenangkan Neil. Memang mereka dapat hidup lama, bahkan tanpa luka ataupun penyakit. Namun bukan berarti mereka abadi. Suatu saat pasti mereka akan kembali pada Sang Pencipta. Dan fakta bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Namun untuk mereka memang jauh lebih lama. Dan tanpa mereka sadari, banyak militer mendekat. Dan dengan ledakan, Andy dan Neil langsung pergi ke ruang utama mereka. Di sini Joey dan Nikki telah tiada. Tersisalah Boger yang seisi perutnya telah berantakan akibat granat. Book. Still in this shitty game with me. Ketika Boger berangsur pulih, Andy pun pergi. Dan dengan kapak andalannya, dengan sigap dan satset. Bagi Andy mereka adalah anak kemarin sore. Walaupun Andy terluka di bagian pundak, ia tak masalah. Karena Andy dapat membalas mereka jauh lebih dari itu. We gotta get out there. Singkatnya, Bogle membawa Joe dan Nikki ke hadapan Pepeng. Di sini Pepeng sangat antusias. Saking gerangnya, ia langsung mengetes dengan pisau. Dan hasilnya adalah real. Semua sangat mengejutkan. Tanpa pikir lama, mereka pun dibawa ke lab rahasia untuk diambil sampel DNA mereka dan segera mungkin melakukan percobaan genetik. Bogle berpikir ini demi kemanusiaan, namun Pepeng sendiri mempunyai maksud yang lain. Kembali pada Andy yang tengah bersiap-siap. Di sini ia menyadari bahwa lukanya tak kunjung sembuh, dan ia pun teringat pada rekannya dulu yang tak kunjung pulih dan akhirnya koit. Ia khawatir ajal tiba sebelum semuanya selesai, dan akhirnya ia pun berobat. Manusia abadi kok berobat. Setelah mendapati lokasi Bogle berada, Andy dan yang lain langsung gas ke sana. Namun ketika selangkah lagi, Neil malah mengundurkan diri, di mana ia sadar memang semua keluarganya akan menua dan pergi satu persatu. Namun ia tidak akan melewati waktu-waktu terakhir bersama mereka. Dan dengan berat hati Andy memperbolehkannya. Namun sebelumnya ia menukar senjata berat Neil dengan pistol untuk menjaga diri Neil. Singkatnya, Andy langsung menyergap masuk dan mendapati Bogle yang tengah santai melihat mading dengan informasi perihal Andy yang sejak lama ia cari tahu. Dan sesaat setelah Andy menanyakan keberadaan Joe dan Nikki, ya ternyata Bogle berkhianat. Penyergapan demi penyergapan ternyata adalah ulahnya, yaitu cepu. Ia berpikir bahwa ini adalah jalan mengakhiri derita mereka yang hidup dengan bersembunyi dan bersembunyi. Barangkali dengan ini mereka mempunyai cara hidup lebih baik dan memperbanyak manusia seperti mereka dengan hasil lab uji. Namun yang tak ia sadari, Andy tak kunjung pulih dari lukanya. Ia panik dan makin panik ketika telah dibawa oleh Pepeng. Ia takut jika Andy tak selamat dan itu adalah ulahnya. Di sini Bogle mengingatkan tentang visi dan misi sesuai perjanjian pada Pepeng. Namun hanya hantaman yang ia terima. Dan ini ia menyesal. Ia mencoba memperbaiki namun semua telah terjadi. Di sisi lain, Neil mengetahui bahwa pistolnya kosong. Ia teringat bahwa ini sebelumnya adalah milik Andy dan disiapkan oleh Boger. Ia merasa ada yang aneh
dan khawatir, dan ia pun memutuskan untuk menyusul. Namun yang ia dapati hanyalah Boger yang bonyok dan menjelaskan semuanya, bahwa tentang luka Andy yang tak kunjung sembuh. Dan di sini juga ia curhat, ia menyesal melakukan ini semua. Ia menjadi seperti ini karena ingin orang-orang yang ia sayangi tetap ada di sisinya. Namun semua telah berubah atas keserakahan si Pepeng. Di sini ia menceritakan semua kebaikan dan jasa-jasa Andy yang lain dari masa ke masa, dan kini ia berjanji akan membayarnya. To the world. Was it? Boger pun membantu Niall pergi ke kantor Pepeng. Dengan kunci aksesnya, ia dapat dengan mudah masuk. Namun sisanya biarkan Niall yang menyelesaikan. Let's get you access. Let me see your hands. Satu demi satu penjaga diluluh lantah oleh Niall dengan basic militernya. Upaya demi upaya membuat ia makin dekat dengan keberadaan Andy dan yang lain. Luka, sakit sudah tidak berarti, hingga akhirnya ia dapat membebaskan dan bersatu padu kembali. Puluhan penjaga dilumpuhkan dan tak hanya itu, mereka menjadikan rompi pada Andy yang tak kebal lagi. Namun tetap saja, Andy tetaplah Andy. Tak peduli keadaannya, pengalamannya tetap menjadi senjata utama. Hingga akhirnya tinggallah Pepeng seorang. Pepeng sadar keadaan Andy dan ia fokus menodong Andy saja. Niall tak dapat berbuat banyak. Ia menunggu aba-aba Andy seperti biasa dan ya, Dokter Pepeng menjadi gepeng. Mereka akhirnya berkumpul menyelamatkan Niall. Niall kembali dengan rasa percaya diri dan ia makin memantapkan diri. Let's go. Singkatnya, mereka pun berkumpul di kafe di pinggir kota. Di sini mereka bermusyawarah dan memberi voting untuk hukuman apa yang pantas untuk Boger. Penyesalan memang datang di akhir dan Boger pun mendapatkan konsekuensinya. Akhirnya, vonis untuk Boger adalah ia akan ditinggalkan selama 100 tahun dan sebelum masa itu tiba, Boger akan hidup sebatang kara tanpa mereka. Dan sesaat sebelum film selesai, baru 6 bulan Boger ditinggalkan. Ia makin tak karuan, rasa sepi menggelegar, hingga hanya vodka lah teman di kala duka. Dan di saat rasa mabuk memaksa ia untuk pulang, tiba-tiba ada wanita cantik dan rupawan menunggu dirinya di dalam. Ya, pasti kalian tahu itu siapa. Dan film pun selesai. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah percuma hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Oke, kapan tidur beserta jajarannya mohon pamit. Happy nice dream dan jangan lupa bersenang-senang.